Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Firman Tuhan hari ini, Ratapan 1 ayat 20. Ya Tuhan, lihatlah betapa susahnya aku, remuk redam jiwaku. Hatiku terbalik-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar pedang membinasakan keturunan, di dalam rumah maut. Menjadi orang hukuman tentu jauh dari kenyamanan. Kalau orang ketika dia belum ketahuan berbuat dosa atau mengaku dosa, dia berpikir dia aman dalam kegelapan. Sama seperti labi-labi. Dia pikir ketika dia sembunyikan kepalanya, dia pikir aman. Tetapi kehidupan nyata tidak sedemikian. Nabi Yeremia adalah nabi yang dikenal dengan weeping prophet. Dia adalah nabi yang dikenal dengan kitab ratapannya. Karena dia meratap. Karena dikata, Bapak Ibu punya kesempatan, cobalah membaca kitab ratapan dengan nada andung. Nada ratapannya orang Batak. Pasti akan terasa betapa luka mendalam di hati karena melihat kehancuran Yerusalem dan Yehuda. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, Tuhan sudah memperingatkan bahwa Yehuda dan Yerusalem menjelang kebinasaan karena pelanggaran dan pemberontakan kepada Tuhan. Dan Nabi Yeremia memberitakan itu. Tetapi Nabi Yeremia malah dipukul, malah dicelakai oleh nabi palsu, oleh para imam penguasa di bait Allah. Dan ketika terjadi, mereka dibawa ke pembuangan, Yeremia tinggal menyaksikan reruntuhan itu dan meneratapi itu. Dan ratapannya ini menggambarkan betapa sesak di hatinya, remuk redam jiwanya. Bahkan bulak-balik hatinya ini dan sangat kesulitan, sangat merana. Karena apa? Bahkan digambarkan, di luar pedang membinasakan keturunanku, di dalam rumah maut atau penyakit sampar kalau terjemahan baru satu mengatakan. Tapi Ibu jemaat yang kasih Tuhan, kalau kita baca perjanjian lama, kita akan temukan bahwa perbuatan Allah, karena dia adalah Allah yang hidup, yang memanggil dan memilih umatnya, adalah perbuatan Allah yang menyejarah, nyata dalam sejarah. Ketika hari Tuhan datang, yaitu penghakiman kepada penentang Tuhan, tetapi keselamatan bagi umatnya, sama seperti di Mesir. Tetapi kali ini ketika hari Tuhan datang, umatnya, Yehuda dan Yerusalem, justru mereka merana. Bahkan kalau kita baca di kitab ratapan, rasanya seperti dua kali kesusahannya. Bukan dari bangsa lain saja, tetapi rasanya juga karena jauh dari Tuhan. Rasanya sangat sakit. Bapak Ibu, inilah gambaran bahwa dosa itu adalah, jangan kita berpikir bahwa kita bisa bersembunyi dan menikmati dosa terus. Apalagi di zaman perjanjian baru ketika Yesus datang. Kita tahu bahwa lebih baik kita mengalami hukuman sekarang daripada hukuman kelak di hari penghakiman Kristus. Dan itu nyata jelas ketika Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus 11 ayat 31 dan 32. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Namun, kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama dunia. Dan itu yang dialami oleh Israel waktu itu, ketika mereka dibawa pembuangan. Benar, Tuhan izinkan datang bangsa lain menyerang. Tapi Tuhan sedang mendidik umatnya, bahkan memurnikan kembali. Itu pernah terjadi. Nah, oleh karena itu kita sadarilah, Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, Kristus adalah hakim yang sesungguhnya.
Dan Dia yang akan mengadili segala sesuatunya, menghakimi semuanya. Oleh karena itu, mari kita ingat perkataan Tuhan Yesus di Yohanes 3 ayat 18 dan 19, bahwa siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak tampak. Oleh karena itu, menguji diri supaya kita melihat dalam perbuatan Allah, dalam sejarah, dalam kehidupan nyata kita. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, ukurannya adalah Tuhan Yesus. Ingatlah, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tuhan Yesus tidak berkata, "Aku mengatakan yang benar, aku menyatakan kebenaran." Bukan itu. Tapi Tuhan Yesus bilang, "Akulah kebenaran." Dengan kata lain, alangkah indahnya kita orang percaya yang hidup di bawah kasih karunia Allah. Lebih baik kita menguji diri kita, apakah hidup kita sudah berpadanan atau menyenangkan hati Tuhan, atau berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus, berpadanan dengan Injilnya. Supaya kita tahu, supaya kita tetap hidup dalam terang, dan kita tidak meratap kelak ketika datang penghakiman Tuhan. Lebih baik kita selalu berubah dan bertobat selagi masih ada kesempatan, supaya kita semakin dimampukan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Lebih baik kita tetap tinggal di dalam kasih karunia Tuhan, supaya kita tetap bersuka cita menjalani kehidupan ini, dan juga bisa memuliakan Tuhan walaupun kita lemah. Tuhan memberkati.